yatim itu bukan orang Islam aja. Ya, di luar Islam pun yatim itu orang yang nggak punya bapak gitu kan, bukan orang Islam gitu. Jadi dari 2000 orang itu sekitar 30% itu non Islam. Jadi hari ini alhamdulillah saya sama teman-teman sih bikin ajang silaturahmi ya dari Langkah Official. Langkah Official itu yang punya langkah sedekah. Biasanya kita kalau langkah sedekah itu kan per tahun ya, per tahun sekali biasanya adanya di bulan Ramadan. Gitu kan. Jadi setelah langkah sedekah yang saya pikir apa ya namanya? Oh, langkah bihalal. Maksudnya ya karena enak aja sih nama langkah ini dibawa kemana aja gitu. Namanya kita ngelangkah gitu kan, apapun langkahnya, kayak misalkan nanti insya Allah mau ada langkah kemerdekaan, insya Allah mau ada langkah berkurban nanti sama Bang Putra, kayak gitulah. Gitu sih Bang. Jadi untuk hari ini sebenarnya momennya momen ajang silaturahmi sih, pertemuan. Karena biasanya anak-anak nih, teman-teman talent gitu kan, influencer, tiktoker segala macem, mereka bisa berpikir kembali untuk konten setelah ketemu sama teman-teman yang lain. Gitu kayak waktu ketemu dia, besok konten lagi yuk gitu, besok konten lagi yuk. Karena menurut saya ya algoritmanya mereka itu saling mendorong gitu ya, saling mendorong insight-nya masing-masing itu karena perkolaborasian sih. Ketemu sama ini bikin story, oh si followersnya ini juga kenal sama yang gini kayak gitu. Jadi memang sih pengen ada silaturahmi terus lah. Jadi tujuan langkah sedekah itu nggak hanya untuk yang sedekah gitu Bang ya? Iya. Maksudnya perkumpulan juga apa? Perkumpulan. Memang langkah sedekah saya bikin awal itu ya pada niatnya memang santunan yatim kan ya, untuk event sosial lah gitu, yatim dan duafa. Dan dari situ pun sebenarnya kepentingannya itu ya untuk berkumpul, ajang reunian teman-teman. Karena mereka tuh jarang buat kumpul Bang gitu, susah. Mereka tuh waktunya susah banget gitu. Tapi kalau misalkan aku udah bilang, ayo gue bikin santunan yatim, pada mau ikut apa enggak? Langsung kumpul semua. Ayo ya gue bagian ini aja, instastoryin, gue bagian posting gitu-gitu. Gue mau jadi IO-nya Mat, gue mau jadi MC, gue mau jadi penyanyi kayak gitu. Makanya ada perkumpulan kita para teman-teman influencer sama penyanyi sih ya. Musisi tanah air juga banyak gitu ya. Ada Bang Dide Daun, Bang Rigo, lihat banyak lah macam-macamnya di kita gitu. Jadi alhamdulillah yang senior-senior pun support adik-adiknya gitu sih Bang. Kita pun yang ada yang ngerasa dihormati, ngerasa dikasih panggung kayak gitu kan. Ya alhamdulillah jadi bisa gabung bareng. Udah berapa kali kegiatan ini? Yang mana? Seperti ini kegiatan. Seperti ini. Oh kalau ini kan cuma halal bihalalnya aja Bu gitu. Cuman kalau langkah sedekahnya itu tahun ini Lebaran kemarin, Ramadan kemarin kita udah yang ketiga. Itu dari yang pertama dulu waktu di Bogor Gunung Sindur, yang kedua di Gunung Sindur juga, yang ketiga di Sawangan Bedahan tuh yang kemarin. Yang alhamdulillah kemarin saya dapat sama Bang Putra tuh sama Pastor, kita dapat penghargaan rekor dunia ya 1000 angklung bersolawat gitu, sama santunan 2000 yatim dan duafa dengan waktu yang sangat singkat. Sedikit flashback, langkah itu apa sih pencetusnya kok tiba-tiba bisa jadi seperti jadi waktu itu sih saya kepikiran langkah itu apa. Sebenarnya saya nggak sendiri sebenarnya. Dulu bertiga ya sama teman saya, ada Syukur sama Bang Faris. Kita mau ngadain santunan yatim nih, tapi kagak punya duit. Tapi karena saya orang event, jadi yuk teman-teman vendor kita suruh bikin panggung, kita suruh naruh lighting segala macem. Gue punya teman-teman artisnya nih gitu. Udah kita bikin donasi aja gitu kan. Kita bikin donasi, teman-teman influencer suruh sebarin gitu kan, nyari dananya lewat live Instagram. Ayo ada mau nyumbang apa enggak kayak gitu-gitu. Dari situlah ceritanya awal. Terus kenapa namanya langkah? Ya saya pikir langkah itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Makanya kan namanya Langkah Official. Setiap ada acara, ayo mau acara apa? Agustusan, langkah kemerdekaan gitu. Langkah sosial apa? Yang pada intinya saya mau orang-orang yang terlibat di dalam langkah ini semuanya maju. Ya namanya kita melangkah kan sebisa mungkin maju, nggak mundur Bang. Kayak gitu, makanya namanya langkah gitu sih. Terus targetnya itu kebanyakan yang dari pertama di awalnya itu adalah anak-anak muda. Iya, anak-anak muda semua. Kenapa harus anak-anak muda? Kenapa anak-anak milenial? Motivasinya apa? Karena teman-temanku kali ya Bu, maksudnya teman-temanku ini kan sifat-sifat aku semua nih rata-rata. Cuman ya udah pada berkeluarga sih gitu. Justru saya doang kali malah yang belum berkeluarga gitu. Udah pada berkeluarga, cuman memang di sini biasanya gini ya, karena langkah ini kan adalah suatu perusahaan non profit yang dimana kita setelah acara langkah sedekah harus nol lagi uangnya, nggak ada uang yang tersisa sedikit pun, 1000 perak pun nggak boleh ada yang tersisa, karena tujuan kita satu,
untuk santunan. Duit dari sponsor, dari donatur, semua itu masuknya untuk santunan. Kayak gitu. Jadi yang saya pikir, kenapa ini anak muda? Karena anak muda itu masih mau diajak berkarya. Bukan yang tua nggak mau diajak berkarya, cuma kita yang nggak enak. Ini berkarya loh, nggak dibayar. Orang yang udah tua, maksudnya orang yang udah punya anak 3, 4, kan harus bawa ongkos banyak buat pulang ke rumah. Sedangkan kalau yang masih muda ini, berkarya aja dulu, kayak gitu. Jadi ya hitung-hitung udah gitu kan, kalau anak muda banyak bandelnya. Ya udah nih waktunya gue buat bersedekah kayak gitu. Walaupun gue nggak punya duit, tapi gue punya tenaga. Gue nggak punya duit, tapi gue punya barang. Silakan. Jadi dari 47 vendor yang ada di Langkah Sedekah, itu nggak ada yang kita bayar satupun. Kemarin panggung kita itu sampai 48 meter. Itu nggak ada yang kita bayar satupun, Pak. Kayak gitu. Makanya alhamdulillah lah Langkah Sedekah itu ya insya Allah berkah lah ya buat teman-teman semua. Artinya Langkah ini punya kekuatan bisa berkolaborasi dengan 47 vendor. Iya. Bangun. Itu gimana Caranya? Manage. Ya mungkin karena aku berasal dari orang event gitu kan. Punya beberapa temen yang punya barang vendor lah, temen beberapa. Setelah aku bikin decknya, terus aku sebarin ke teman-teman influencer udah bantuin semua. Dulu mereka tuh masih kayak teman-teman vendor pun, ayo gue juga butuh portofolio nih. Karena saya bilang ke teman-teman vendor gini, acara ini bukan acara gue doang gitu, bukan punya gue doang. Ketika kalian lu punya lampu 5 biji di sini gitu, misalkan punya lighting 5 biji di sini, ya lu anggap portofolio ini adalah punya lu juga. Lu mau pitching kemanapun pakai portofolio Langkah, nggak jadi masalah. Jadi itu sih yang mendorong teman-teman vendor pada ayo gue mau sampai ada beberapa vendor besar, mungkin brand ya, udah vendor ini misalkan Son dan ada namanya brandnya langsung, gue mau support semuanya gitu. Banyak yang cuman karena Langkah ini berawal dari kita vendor-vendor kecil yang saya jadiin banyak dan besar, jadi kita nggak bisa tuh ada vendor besar satu udah ke backup semuanya, nggak bisa saya terima karena kita sifatnya rame-rame dari awal kayak gitu. Terus anak muda itu di manage atau keanggotaannya benar-benar dijaga nggak? Untuk apa bebas, apa boleh masuk keluar masuk, atau memang dari kecil nanti akhirnya menjadi lebih besar lagi? Aku sih baru pikirin polanya gimana kita ngadainnya, nggak cuma Langkah Sedekah aja gitu. Memang saya udah bikin beberapa deck sih, beberapa proposal untuk ya memang jiwanya memang sifatnya membangun sih Bu. Maksud membangun kayak saya pengen ada 1000 langkah pembangunan sekolah, 1000 langkah pembangunan masjid. Saya pengen ya nanti insya Allah mungkin ketika ada donaturnya atau ketika ada sponsor yang mau masuk, kita tim itu siap buat itulah pembangunan sekolah atau masjid kayak gitu. Terus kalau mereka yang nonton atau mereka yang melihat ingin membantu, itu harus kemana? Biasanya sih DM melalui akun langkah.official di Instagram juga di ada. Instagram juga ada kayak gitu. Dan paling sih kalau misalkan memang kecuali kita udah mulai running nih, oke, langkah 1000 langkah membangun masjid mulai, baru biasanya udah ada nomor rekening apa segala macam, itu udah ada semua tertera di sana. Cuman kalau masih kayak gini belum ada yang running, biasanya mereka malah menawarkan, ada brand yang menawarkan, ayo dong bikinin gua gini gitu. Cuman memang yang tersulit dalam hidup saya sekarang untuk pegang Langkah ini amanahnya. Bingung karena dari awal kita nol profit. Ketika ada uang malah pusing. Makanya sebisa mungkin gak ada uang di sini gitu. Itu bener Bu. Wah, banyak banget calon-calon. Tapi yang dikerjakan sekarang itu adalah nanti ke depannya mungkin ada sesuatu yang dibangun dengan teman-teman yang masih muda-muda, anak-anak milenial itu. Tadi yang seperti tadi ada 17, misalkan ada apa. Apakah setiap bulan akan diadakan atau timingnya aja, atau misalkan mengenai hari pahlawan ya, apa paling itu sih Bu, kita by momen hari pahlawan, karena nggak mungkin kita setiap bulan ada 2, ada 3 vendor kan nggak ada yang dibayar. Kasihan mereka yang nyari itu gimana gitu. Terus makanya yang itu tadi, kalau sedekah itu apakah hanya dengan satu agama aja atau yang agama lain boleh enggak, ikut? semua. Makanya Langkah Sedekah tahun kemarin itu saya ambil tagline-nya atau temanya itu karena kita adalah sahabat. Karena saya pikir yatim itu bukan orang Islam aja. Ya, di luar Islam pun yatim itu orang yang nggak punya bapak gitu kan, bukan orang Islam gitu. Jadi dari 2000 orang itu sekitar 30% itu non Islam. Iya. Benar-benar Indonesia ya. Benar-benar Indonesia. Kita rangkul semua. Gitu. Jadi
ya tahu sendiri ya, Indonesia itu berbagai macam agama gitu kan. Jadi benar-benar kita bawa semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa berkolaborasi dengan yang berbeda. Ya, berbeda. Ya, betul. Tidak menutup kemungkinan itu bisa. Itu karena teman-teman artis pun kan ada yang non Islam juga gitu. Mereka ngerasa dihargain kayak, oh lu ngehargain agama gue juga nih Mat gitu. Jadi mereka mau gitu untuk ikut andil. Putra Siregar itu salah satu donatur tetap. Gini, Bang Putra itu kemarin donatur salah satunya donatur atau donatur lah ya. Kemarin semua di backup sama Bang Putra semua. Saya jujur ya Bu, Alhamdulillah gitu. Saya itu ngadain langkah sedekah H-14 baru bikin proposal. Dengan event konser yang segitu besarnya menurut saya ya gitu. Karena ini cuma santunan yatim loh gitu. Cuman dengan panggungnya segitu megahnya, mewahnya. Saya cuma H-14, H-12 jadi. Saya cari uang itu H-10. Saya cari uang, ketemu Bang Putra H-5. Butuh uang berapa? 618 juta. Berapa yatimnya? 300 yatim pih. Akhirnya besok tambahin 1000 yatimnya. H-2 telepon lagi, Ahmad yatimnya tambahin 2000. Ya Allah, itu kita, makanya saya kan karena kita punya niat baik. Alhamdulillah di situ ya. Karena memang anak-anak udah bilang saya, lu mah gila Mat, nggak mungkin jalan, Siapa yang mau ngasih duit gitu kan? Ya bayangin H-6 saya baru punya uang 12 juta. Dengan dana harus dibutuhkan 618 juta. Dan tidak mungkin menjadi mungkin. Alhamdulillah. Itu mungkin ya, niat saya selagi niat kita buat yatim, buat kebaikan, nggak mungkin nggak ada jalannya gitu aja sih. Setiap tahun pasti kayak gitu. Tapi pernah nggak pikirkan setiap event kan ada dulu gitu kan? Pernah nggak kepikiran nanti ada profitnya gitu untuk angkat ke berikutnya? Jujur kalau apa ya saya pun manusia gitu, yang tidak luput pasti mikirin realistis juga ya gitu ya untuk kehidupan. Cuman nggak tahu kenapa saya selalu punya keyakinan sama teman-teman vendor yang lain, langkah sedekah ini emang bukan langkah berbisnis gitu. Langkah sedekah ini emang tempat kita untuk sedekah gitu. Toh dari yang lain akan berjalan. Ya. Karena kan langkah sedekah ini akan menjadi portofolionya mereka semua. Kayak gitu. Jadi tapi saya pun ngerasain, alhamdulillah saya jadi dipercaya sama ini, saya dipercaya sama brand ini. Ahmad bikinin saya event. Yang ada profitnya beda gitu. Terus harapannya nih, Bang Ahmad, harapannya gimana untuk ke depan agar si langkahnya ini menjadi lebih bagus. Terus mungkin ada yang beberapa yang nonton juga akan melihat bahwa oh ini yang memang dari anak-anak muda dimotori ya, istilahnya dipimpin sama Bang Ahmad ini menjadi yang terbaik akhirnya ke depan. Insya Allah sih untuk kedepannya memang aku ingin setiap bulan itu bukan acara besar ya acara kumpul-kumpul makan, saling sharing apa sih yang lagi hype di zaman sekarang, kita harus bikin apa sih. Setiap mungkin ada bencana kita pengen ikut turun gitu kan, karena banyak teman-teman talent pun yang penyanyi pun gue pengen ikut nih gitu, gue nggak ada uang, gue cuma nyanyi aja, tapi lu siapin wadahnya ya Mat, siapin panggung nggak, siapin apa kayak gitu. Jadi memang pengennya, karena ini awalnya memang perkumpulan para teman-teman influencer gitu ya, aku sih pengen bedah yang harus kita jalanin bareng-bareng tuh apa gitu sih, untuk langkahnya dan untuk personal mereka masing-masing. Selangkah demi selangkah, yang penting terbaik ya. Iya, per langkah. Oke, thank you. Sama-sama. Kita foto dulu ya. Iya.